Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video ini kita akan membahas materi kalkulus 1, yaitu 3.8 anti turunan. Anti turunan ini kita kenal juga nanti dengan integral ya. Integral itu adalah kebalikan dari turunan. Misalnya kita ingin mencari anti turunan dari suatu fungsi f. Secara definisi, f besar adalah suatu anti turunan dari f kecil pada selang i jika dx fx sama dengan fx. Ini maksudnya adalah fungsi fx yang besar ini kalau diturunkan menghasilkan fungsi fx yang kecil, atau f aksen x turunan dari fungsi f yang besar hasilnya adalah fx. Nah, untuk lebih mudah kita bisa melihat contoh berikut ya. Contoh 1. Tentukan suatu anti turunan dari fx sama dengan 4x pangkat 3 pada selang min tak hingga sampai tak hingga. Nah, di sini yang perlu kita bahas garis bawahi adalah pertanyaannya suatu anti turunan. Apa anti turunan dari fungsi 4x pangkat 3? Dari pengalaman kita pada materi turunan sebelumnya, fungsi apakah yang diturunkan hasilnya 4x pangkat 3? Jawabannya adalah x pangkat 4. Karena kalau x pangkat 4 ini kita cari turunannya f aksen x, yaitu 4 kali x pangkat 3. Nah, ini menghasilkan fungsi fx yang dimaksud pada soal ini. Jadi untuk mencari suatu anti turunan, kita cari fungsi baru ya, yang hasil turunannya nanti adalah sesuai dengan yang ditanyakan di sini. Dari fungsi ini, anti turunannya adalah fungsi yang kalau diturunkan hasilnya ini 4x pangkat 3. Jadi kenapa kata suatunya di garis bawahi di sini? Karena bisa kita perhatikan ya, tidak hanya fx sama dengan x pangkat 4 yang turunannya 4x pangkat 3, tetapi juga misalkan kalau fx-nya kita ganti menjadi x pangkat 4 plus 3, turunannya juga sama, yaitu 4x pangkat 3. Begitu juga kalau misalnya konstanta lainnya kita ganti, x pangkat 4 min 7 contohnya, turunannya juga menghasilkan 4x pangkat 3. Jadi ternyata hasil anti turunan itu dari sebuah fungsi bisa banyak ya. Dan yang berbeda di sini adalah konstantanya. Ini enggak ada konstanta, artinya konstantanya 0. Ini bisa ditulis juga dengan ditambah 0. Oleh karena itu, dalam contoh 1 ini yang ditanya hanya suatu anti turunan, salah satu saja. Jadi kalaupun ini soalnya kita jawab dari awal adalah x pangkat 4 plus 1, itu juga benar. Karena yang jelas fungsi ini kalau diturunkan hasilnya 4x pangkat 3. Nah, ini nanti bentuk-bentuk ini, bentuk akhirnya, ternyata anti turunan dari 4x pangkat 3 itu secara umum adalah fx sama dengan x pangkat 3 plus c. Nah, ini nanti kita sebut seperti keluarga ya, keluarga dari anti turunan fungsi tadi itu. Semua fungsi yang kalau diturunkan hasilnya akan menjadi 4x pangkat 3. Oke, jadi berbeda di konstanta karena kita tahu turunan dari suatu konstanta adalah 0. Nah, inilah yang kita katakan sebagai bentuk umum dari anti turunan. Contoh, tentukan bentuk umum anti turunan fx x kuadrat pada selang min tak hingga sampai tak hingga. Nah, di sini kita ingin mencari sebuah fungsi yang kalau diturunkan hasilnya x kuadrat ya. Karena kita tahu ketika menurunkan sebuah fungsi pasti pangkatnya diturunkan. Jelas fungsi atau anti turunannya adalah yang berpangkat 3. Oke. Jadi tadinya kita kira-kira dulu si anti turunannya pasti pangkatnya 3 karena saat kita menurunkan x pangkat 3 akan menghasilkan x pangkat 2. Tetapi kalau ini diturunkan akan menghasilkan 3x kuadrat. Nah, padahal di sini hanyalah x kuadrat. Oleh karena itu, agar hasil turunannya menjadi x kuadrat, si fungsi ini kita kali 1/3.
Sehingga kalau nanti ini diturunkan, sepertiga X pangkat 3 hasilnya sama dengan X kuadrat. Nah, jadi di sini jawaban dari anti turunan fungsi fx sama dengan x kuadrat adalah sepertiga x pangkat 3, karena yang ditanya adalah bentuk umum, maka bentuk umumnya cukup kita tambah dengan suatu konstan, kita lambangkan di sini dengan C besar ya, sepertiga x pangkat 3 plus C. Jadi itu C hanyalah melambangkan sebuah bilangan real. Kenapa bentuk umum anti turunannya adalah sepertiga X pangkat 3 plus C? Karena kalau ini diturunkan, dicari F aksen X, hasilnya akan menjadi sepertiga kali turunan X pangkat 3 adalah 3X kuadrat, sehingga 3-nya kita bagi 3, yang tersisa adalah X kuadrat. Oke, itu yang dinamakan bentuk umum anti turunan. Nah, cara menuliskan anti turunan untuk seterusnya, fungsi yang dicari anti turunannya tadi fx ya. Nah, kita kasih di sini notasi yang namanya ini dibacanya integral ya. Dan dia ada pasangan belakangnya dx. Jadi integral fx dx itulah yang kita sebut nanti fx sebagai hasil anti turunannya. Sebagai contoh di fungsi yang tadi, fx-nya yang ingin kita cari anti turunannya adalah x kuadrat, sehingga ditulis integral x kuadrat dx sama dengan sepertiga X pangkat 3 plus C. Jadi inilah yang menjadi hasil bentuk umum dari fungsinya tadi. Oke, seperti itu. Nah, kita bisa juga mencari integral dari fungsi lain. Integral X pangkat 4, hasilnya apa? Jelas X pangkat 5 sebagai variabel X-nya. Karena ini diturunkan akan menghasilkan 5X pangkat 4, maka kita perlu mengali 1/5 agar ketika diturunkan hasilnya sama, yaitu X pangkat 4. Jadi ini cukup mudah ya. Kalau misalkan kita kasih soal yang baru, kalian bisa ya memperkirakannya. Misalnya X pangkat 6 dx akan menjadi 1/6 X pangkat 6 plus C, dan seterusnya. Integral X pangkat 10 dx. Nah, ini tergantung variabelnya ya. Misalkan kita tidak menggunakan X, integral dari contoh saja U pangkat 7 du, maka belakangnya juga harus D pakai U ya variabelnya. Ini sama saja 1/8 X, bukan X ya, di sini U tadi, U pangkat 8 plus C. Oke, seperti itu. Nah, di sini kita buat sebuah rumus integral. Misalkan R adalah bilangan rasional dengan R-nya tidak sama dengan -1, maka integral dari X pangkat R dx ya, seperti yang tadi kita sudah temukan di sini bentuknya. Pangkatnya naik ya, di turunan pangkatnya kita turunkan, di integral ini pangkatnya dinaikkan 1 ya, kebalikan dari turunan. Jadi tadinya R, jadi sekarang R plus 1. Kita lihat ada pengali tadi 1 ya. 1 dibagi pangkatnya sama nih. Nah, oleh karena itu di sini juga dibagi dengan R plus 1 plus C. Jadi kita menulisnya seperti itu, atau boleh juga mungkin 1/R plus 1. Jadi dipisahkan posisinya. Kemudian di sini kita pakai X R plus 1, terakhir tambah C. Nah, ini sama saja ya. Kenapa tidak boleh R-nya sama dengan -1? Coba apa alasannya? Kalau misalkan R-nya -1, maka saat kita membagi dengan ini R plus 1, kita ganti R-nya -1, -1 plus 1 akan jadi 0. Tentu saja kita tidak bisa membagi dengan 0. Jadi rumus ini, integral ini tidak berlaku untuk R sama dengan -1. Nah, bagaimana kalau R-nya -1? Nanti akan ada rumus tersendiri ya. Bentuk integralnya akan menjadi berbentuk logaritma natural. Nah, sebagai bukti teorema A ini, ya, untuk membuktikan hasil integralnya betul adalah ini, maka kita cukup turunkan si fungsi f, ini kan fx ya, kita cari sendiri f aksen x-nya harus sama dengan x pangkat r. Ya, ini kita misalkan sebagai fx, lalu kalau diturunkan hasilnya haruslah x pangkat r, karena itulah definisi di awal anti turunan. Nah, ini di sini dilihat, kalau kita cari turunan dari
X pangkat R plus 1 dibagi R plus 1 ditambah C, ya, kita gunakan aturan turunan yang biasa. Tentu saja turunan dari suatu pangkatan X ini kita kalikan pangkatnya R plus 1, ya, di sini. Mungkin kita lihat lagi prosesnya. Kita kalikan pangkatnya R plus 1, jadi ini sebagai pengali. Kemudian pangkatnya berkurang 1, karena ini R plus 1 pangkatnya bersisa R, ya. Sementara untuk konstanta turunannya 0, sehingga ini cukup seperti itu aja, tambah 0, jadi nggak perlu kita tulis tambah 0. Lalu kita bagi R plus 1 sehingga hasilnya menjadi X pangkat R. Jadi terbukti bahwa antiturunan dari X pangkat R adalah, ya, X pangkat R plus 1 dibagi R plus 1 ditambah C. Selanjutnya, ya, ini dengan cara tadi kita bisa mencari integral, ya. Kalau X pangkat 7 berarti 1/8 X pangkat 8, kalau X yang pangkat 10 1/11 X pangkat 11. Jadi pangkatnya dinaikkan dan juga pangkatnya sebagai pembaginya juga. Nah, bagaimana bentuk ini, ya, yang perlu dicek juga. Integral dx itu maksudnya apa? Integral dx berarti ini enggak ada bilangan apapun fungsinya. Ini artinya adalah 1, ya. Kalau tidak ditulis itu artinya adalah integral 1 dx. Nah, kita tahu fungsi apa yang diturunkan hasilnya 1? Jelas adalah X. Jadi secara umum bentuknya adalah X plus C. Jadi integral 1 dx adalah X plus C. Kemudian kita akan melihat contoh 3. Tentukan bentuk umum dari bentuk umum antiturunan fx sama dengan x pangkat 4/3. Tadi kan R-nya adalah bilangan rasional, ya. Jadi bilangan rasional itu sudah tahu, bilangan yang bisa diubah menjadi bentuk pecahan, ya. Jadi contohnya 4/3. Nah, di sini kita gunakan aturan yang tadi. Pangkatnya kita tambahkan 1 dan ini juga sebagai pembagi plus C. Nah, di sini kita review aja bagaimana menjumlahkan pecahan, harus bisa, ya. 4/3 plus 1, satunya kita ubah menjadi pecahan 3/3 karena 3 dibagi 3 1. Nah, saat kita menjumlahkan pecahan, yang dijumlahkan yang atasnya saja. 4 plus 3 7, jadi 7/3 sebagai pangkatnya. Nah, di sini kita tulis lagi integralnya adalah X pangkat 7/3 dibagi 7/3. Nah, ketika kita membagi pecahan dengan 7/3, masih ingat, ya, sama saja dengan 3/7 hasilnya, jadi berubah posisinya. Jadi kalau kita membagi 1 dibagi 7/3, ini akan sama dengan 3 dibagi 7, jadi pecahannya dibalik. Oke, jadi jawaban akhirnya adalah 3/7 X pangkat 7/3. Itu adalah hasil dari integral X pangkat 4/3 dx. Selanjutnya kita akan mencari integral dari bentuk sinus kosinus, tapi kita ingat dulu nih yang pertama, turunan dari sin, ya, dx sin x. Turunan dari sin apa? Jelas adalah cos x, ya. Kemudian, nah, satu-satu dulu. Kalau turunan dari sin adalah cos x, itu artinya apa? Kita balik, kalau integral dari cos x hasilnya adalah sin x, ya. Karena kalau sin x plus c diturunkan pasti hasilnya adalah cos x. Oke, jadi untuk menentukan integral dari trigonometri, ya, contohnya cos x. Nah, ini mudah saja. Integral dari cos adalah sin x karena turunan dari sin adalah cos x. Nah, gitu. Kemudian kita ingat, ya. Ini kalau kalian masih ingat, turunan dari cos apa? Turunan dari cos adalah min sin, ya. Turunan dari cos adalah min sin, sehingga kalau ini soalnya kita kasih min cos, maka otomatis nanti min dari min sin, maka ini berubah jadi positif sin. Nah, oleh karena itu untuk integralnya, integral dari sin berarti adalah min cos x. Alasannya karena kalau min cos x kita turunkan, jadi akan menjadi min dari min sin x, sehingga menjadi positif x, ya, sesuai dengan definisi dari antiturunan atau integral. Oke, jadi bisa diingat yang sampai kebalik untuk turunan maupun integral, ya, karena dia sebenarnya adalah balikan. Kalau kalian ingin tahu integral dari cos, misalnya ditulis, dia pasti berbeda, ya, sin cos gantian di sini. Apakah sin atau min sin? Nah, seandainya kita jadikan min sin di sini, apakah turunan dari min sin akan jadi cos? Enggak, ya.
karena sinnya sendiri udah jadi cos, berarti dia akan jadi min cos. Maka di sini kita harus tepat, jangan sampai salah dengan tanda positif negatif. Nah, di sini untuk integral juga punya beberapa sifat linier ya. Artinya apa? Sama seperti turunan. Integral k kali fx dx itu sama saja dengan k kali integral fx dx. Nah, kita ke bentuk contohnya saja. Jadi kalau misalkan kita mau mencari integral 2x pangkat 5, maka di sini ada konstanta, k-nya adalah 2 di sebagai konstanta. Maka itu boleh kita keluarkan dari notasi integralnya, jadi taruh di luar 2. Kalau kita integralkan x pangkat 5 sesuai dengan aturan sebelumnya, yaitu 1/6 x pangkat 6 plus c. Nah, mungkin di sini ya yang perlu diperhatikan. Nah, ini saya perbaiki kembali. Tetapi nanti kita akan sama saja jawabannya, karena ini A2-nya di luar, jadi harusnya ini kita kurung dulu, kurung kan 2 kali integral yang integral x pangkat 5. Nah, integral x pangkat 5 sendiri adalah 1/6 x pangkat 6 plus c. Nah, di sini saya kasih aja notasinya C1 ya. Jadi bebas untuk konstanta, sebenarnya hanya lambang saja di sini. Konstantanya boleh C, pakai huruf K, pakai huruf yang lain ya. Kemudian hasilnya ini adalah plus C1, sehingga kalau ini dikali ya, kita gunakan sifat distributif. 2 kali 1/6, jelas 2 kali 1/6 adalah 1/3 x pangkat 6. Kemudian ini 2 kali C1 ya, harusnya kita tulis dulu 2C1 gitu kan. Nah, 2C1 ini kan hasilnya juga adalah konstanta, maka ini bisa juga ditulis nanti 1/3 x pangkat 6 plus C ya. 2C1 nya kan juga hasilnya konstanta, jadi kita ganti aja dengan konstanta C. Oke, seperti itu. Selanjutnya, untuk penjumlahan juga bisa dipisahkan. Integral dari fx plus gx dx itu bisa dipisah menjadi integral fx dx ditambah integral gx dx. Kemudian untuk contohnya integral x pangkat 5 plus x pangkat 3, masa kita pisah menjadi integral x pangkat 5 dx dan tambah integral x pangkat 3 dx, sehingga ini hasilnya adalah 1/6 x pangkat 6 tambah C1. Kemudian yang x pangkat 3 integralnya adalah 1/4 x pangkat 4 tambah C2. Jadi kita gunakan sih konstantanya beda aja ya lambangnya, C1 dan C2. Sehingga kalau ini digabung kita tulisnya 1/6 x pangkat 6 plus 1/4 x pangkat 4. Nah, C1 tambah C2 inilah yang kita gabung menjadi lambangnya C. Karena kan kalau menjumlahkan dua bilangan real hasilnya juga suatu bilangan real, kita lambangkan saja dengan plus C. Seperti itu. Selanjutnya sifat yang ketiga bisa juga dipisahkan untuk kurang ya. Integral fx min gx dx kita bisa menjadi integral fx dx dikurang integral gx dx. Kemudian sebagai contohnya, kalau integral x pangkat 7 dikurang x pangkat 5 dx, kita pisah menjadi integral x pangkat 7 dx dikurang integral x pangkat 5 dx, sehingga hasil yang ini ya, hasil akhirnya kalau kita gabung nanti akan menjadi 1/8 x pangkat 8 dikurangi 1/6 x pangkat 6 ditambah c ya, terakhirnya kita tambah c. Untuk contoh 4, nah ini kita bisa lihat integral 3x pangkat 2 plus 4x dx. Nah, kalau kita gunakan step atau gunakan sifat-sifat yang tadi, pertama kita pisahkan dulu yang tambahnya, jadi menjadi integral 3x kuadrat dx plus integral 4x dx. Kemudian konstanta 3-nya kita keluarkan, jadi 3-nya di luar notasi integral. Oke, seperti ini. Ini juga 4-nya yang kita keluarkan. Nah, untuk masing-masing ini hasil integral x kuadrat apa? S/3 x pangkat 3 ya, sesuai dengan rumus sebelumnya. Pangkatnya dinaikkan 2 jadi 3, kemudian dibagi juga dengan 3. Jadi 1/3 x pangkat 3 plus C1 ini juga karena x jadinya x kuadrat, jadi setengah x kuadrat plus C2. Nah, ini kalau kita kalikan, kita gunakan sifat distributif perkalian, 3 kali 1/3, jadi yang tersisa x pangkat 3 ya. Di sebelah ya. Oke, disisa di sini nanti x pangkat 3, kemudian ini juga 4 dibagi 2 akan jadi 2. Jadi x pangkat 3 plus 2x kuadrat. Kemudian untuk C1-nya kan 3 kali C1 lalu 4 kali C2. Nah, ini bisa kita gabung nanti menjadi satu konstanta saja. Nah, seperti ini ya hasil akhirnya. Ya, tadi ini juga udah dijelaskan kalau misalnya integral 1 adalah x plus c.
Selanjutnya kita lihat contoh yang B-nya. Integral U pangkat 3/2 min 3U plus 14. Nah, ini 14 angkanya 14 DU. Karena ini variabelnya dalam U ya, belakangnya juga DU. Kita pisahkan terlebih dahulu antara kurang dan tambahnya, tapi di sini ditulis langsung saja karena di sini ada konstanta 3. Jadi langsung saja kita tulis 3-nya di luar notasi integral. Kemudian juga integral 14 DU harusnya. Nah, 14 itu kan 14 kali 1, jadi 14 integral 1 DU. Maka di sini kita langsung ke bentuk akhirnya aja ya, nggak perlu ditulis ini plus C dulu, lalu ada plus C lagi, nanti digabung juga akan jadi satu konstanta. Jadi ini nggak apa-apa. Nah, di sini pangkatnya kan 3/2. Kalau 3/2 ditambah 1 bisa ya. 3/2 ditambah 1, pangkatnya akan menjadi 3/2 ditambah 2/2. Jadi 3 tambah 2, 5/2. Terus kita akan membagi dengan 5/2 ya kan. Kalau membagi dengan 5/2 seperti contoh sebelumnya, hasilnya akan menjadi 2/5. Jadi pecahannya jadi kebalik dengan pangkat yang di sini. Karena kan tadi 1 membagi 5/2, hasilnya adalah 2/5. Oke. Kemudian ini juga 3U integralnya adalah setengah U kuadrat. Jadi langsung saja kita tulis ini setengah U itu menjadi 3/2 U kuadrat ya. Karena kan ini pangkatnya berubah menjadi 2, kemudian harus dibagi dengan 2. Jadi 3/2 U pangkat 2. Kemudian integral 1 DU itu adalah U, sehingga menjadi 14 U. Ya, kita tahu ya, turunan dari 14 U apa? 14. Turunan dari 3/2 U kuadrat apa? Ya, 3U gitu. Nah, jadi kalau kita ragu apakah jawaban integralnya sudah benar, coba turunkan si fungsi ini. Apakah menghasilkan fungsi yang sebelumnya ini? Ya, yang mau dicari anti turunan atau integralnya. Kalau benar berarti hasil integralnya sudah tepat. Nah, ini kita lihat integral dari 1/T kuadrat ditambah akar T dt. Nah, di sini variabelnya dalam T. Agar kita bisa menggunakan rumus yang sebelumnya itu ya, menggunakan integral x pangkat r dx ini kan ada pangkatnya dinaikkan lalu dibagi r plus 1 itu. Kita harus ubah dulu bentuknya 1/T kuadrat. Kalian harus tahu 1/T kuadrat itu sama dengan T pangkat min 2. Jadi pangkat yang di bawah ini kan positif. Kalau definisi pangkat negatif masih ingat ya, T pangkat min 2 definisinya adalah 1/T kuadrat. Jadi kalau T pangkat min 3 artinya apa? 1/T pangkat 3. Nah, jadi kita ubah dulu 1/T kuadratnya menjadi T pangkat min 2. Jadi harus berbentuk kalau sebelumnya X pangkat R, di sini berarti T pangkat sesuatu. Nah, kemudian akar, masih ingat ya, akar itu berarti pangkatnya setengah. Setelah kita tahu pangkat masing-masing, kita gunakan ya aturannya. Untuk min 2 berarti ditambahin pangkatnya 1, lalu ini juga sebagai pembagi. Kemudian yang setengah ditambah 1 ini juga sebagai pembagi. Nah, ini harus bisa menjumlahnya. Min 2 ditambah 1 artinya adalah sama dengan min 1. Jadi pangkatnya sama dengan pembaginya. Kemudian setengah tambah 1 adalah 3/2. Jadi udah bisa ya, setengah ditambah 1 berarti ditambah 2/2, ini menjadi 3/2. Nah, itu yang harus kalian bisa. Jadi pangkatnya 3/2 dibagi juga dengan 3/2. Nah, seterusnya kalau dibagi dengan min 1 berarti hasilnya negatif ya. Jadi hasilnya negatif. Jadi harusnya ditulis negatif T pangkat min 1 yang ini nih. Hasil ini adalah negatif T pangkat min 1. Tapi kita kembalikan lagi ke bentuk awalnya ya, min. Nah, T pangkat min 1 sendiri seperti tadi sudah dijelaskan berarti 1/T pangkat 1. Artinya 1/T, negatif 1/T. Maka di sini tulis langsung negatif 1/T. Nah, semoga ini tidak membingungkan. Nah, di sini dibutuhkan perpangkatannya harus bisa. Lalu kita perhatikan pangkat 3/2. Yang ininya sudah tahu ya, kalau dibagi 3/2 berarti jadinya 2/3. Nah, 3/2 nya ini kita ubah menjadi T akar T. Bisa ya, coba di sini nih. Ingat, T pangkat 3/2 tadi kan 3/2 itu dari 1 tambah setengah atau setengah tambah 1 sama saja. Nah, kita tahu dalam perpangkatan untuk perkalian ya, bilang yang berpangkat, pangkatnya dijumlahin, jadi 1 tambah setengah itu adalah 1/2 atau 3/2. Nah, T pangkat 1 sendiri adalah T pangkat setengah berarti akar T, sehingga kita menuliskan T
T pangkat 3/2 itu sama dengan T akar T. Nah, kalian juga harus tahu nih, kalau misalnya T pangkat 5/2 nanti gimana? Nah, 5 dibagi 2 apa? 5 dibagi 2 adalah 2,5 ya. 2,5 atau 2 tambah setengah. Sehingga ini kita bisa menulisnya nanti T kuadrat, yang setengahnya sendiri akar T. Jadi kita kalau 5/2 menulisnya nanti T kuadrat akar T. Kalau misalnya T pangkat 7/2, 7 dibagi 2 kan 3 ya. Jadi T pangkat 3 akar T. Nah, seperti itu seterusnya. Tetapi kalau misalkan pangkatnya 1/3 nih. Nah, ini kita menulisnya adalah akar pangkat 3 dari T. Ini harus tahu. Kalau misalnya T pangkat cara menulis yang lain ya, 2/3 ini berarti akar pangkat 3 dari T kuadrat. Nah, seperti itu. Sehingga bentuk-bentuk akar ini atau pangkat, mengubah akar ke pangkat dan sebaliknya tuh harus bisa. Jadi kita sudah memperoleh penyelesaian dari masalah ini ya. Kemudian di sini kita akan mengingat kembali aturan rantai pada turunan ya. Ini disuruh mengingat lagi. Misalkan kalau kita punya fungsi nih berbentuk x kuadrat plus 3x plus 5 pangkat 10. Nah, ini kita soalnya diganti ya. Ini bukan pangkat 10 tapi pangkat 11. Jadi fx-nya adalah x kuadrat plus 3x plus 5 pangkat 11. Nah, untuk menyelesaikan ini, kita ingat lagi tentang materi turunan berantai. Maka yang kita lakukan adalah, kalau kita misalkan yang di dalam kurung ini sebagai gx, jadi ini akan menjadi gx pangkat 11, ya kan ya. Nah, untuk turunannya sendiri, kita turunkan yang gx-nya, kita turunkan yang pangkatnya dulu. Kalau 11 jadinya 11 kali. Gx-nya berkurang pangkatnya 1 yaitu jadi 10. Setelah itu si fungsi gx-nya juga harus diturunkan. Jadi ini tandanya kali ya. Dikali dengan g aksen x. Nah, untuk kasus ini karena dia 11, jadi sudah tadi 11 kali. Fungsi gx-nya kita kembalikan lagi ke asalnya, yaitu x kuadrat plus 3x plus 5 pangkatnya 10. Kemudian turunan dari gx, x kuadrat adalah 2x, kemudian 3x-nya jadi 3. Sehingga menjadi seperti ini. Bagi yang lupa bisa menonton kembali video tentang turunan berantai. Nah, kalau begitu di sini ya, kita misalkan punya fungsi bentuknya, nah ini kita hapus dulu aja. Nah, di sini kalau kita misalkan fx-nya kita ganti nih. Kalau tadi kan gx pangkat 11 saja. Sekarang saya misalkan fx-nya adalah 1/n plus 1 gx berpangkat n plus 1. Nah, di sini dengan menggunakan aturan rantai tadi juga kita bisa turunkan. Ini sudah ada pembaginya n plus 1 ya, pengalinya. Nah, menggunakan aturan yang tadi berarti si gx-nya sendiri kita kalikan pangkatnya itu n plus 1. Jadi n plus 1-nya yang di depan. Kemudian pangkatnya berkurang 1, karena tadi pangkatnya adalah n plus 1, berkurang maka sisanya n. Lalu kita kali dengan g aksen ya. Nah, di sini kita bisa lihat bahwa n plus 1-nya bisa dibagi dengan n plus 1, jadi habis ya, dibagi jadi 1. Maka yang tersisa di sini adalah gx berpangkat n dikali g aksen x. Nah, karena kita tahu bahwa turunannya sudah berbentuk seperti ini, maka kalau kita gunakan notasi integral kita balik, maka kalau yang bawah ini diintegralkan, hasilnya adalah yang atas. Nah, ini akan menjadi rumus integral kita. Kita perhatikan, berarti yang kita integralkan yang hasil turunannya ini ya, gx pangkat n kali g aksen x. Ternyata hasil integralnya adalah, jadi pangkatnya ditambahin 1, kemudian dia dibagi n plus 1 gitu. Sini n-nya kita ganti saja dengan r. Jadi integral dari gx berpangkat r kali g aksen x dx, yang ini ya. Maka kita pangkat yang r ini bertambah 1, jadi r plus 1, lalu dibagi juga dengan r plus 1 plus c.
Di sini terlihat seolah-olah yang kita integralkan hanya yang berpangkat R ini saja ya, seolah kita mengintegralkan. Kalau integral biasa masih ingat X pangkat R dx ya. Ya, bentuknya sama, X-nya berubah menjadi R plus 1 pangkatnya. Kemudian juga harus dikali dengan 1/r plus 1. Jadi mirip bentuknya, hanya saja di sini gx tapi di sini asalnya adalah x. Tetapi untuk bisa melakukan integral seperti ini, syaratnya harus ada pengali g aksen di sininya ya. Jadi di integral ini tidak cukup. Jadi tidak cukup hanya integral gx pangkat r saja. Harus ada pasangannya itu g aksen x. Jadi tidak benar kalau misalkan cuman misalnya di sini adanya x kuadrat plus 5 pangkat 7 dx. Nah, ini tidak bisa kita jadikan 1/8 x kuadrat plus 5 pangkat 8 plus c. Ini nggak bisa. Kenapa? Karena tidak ada pasangan g aksennya. Harus ada pasangan g aksennya di sini. Apa itu g aksennya? Turunan dari x kuadrat apa? 2x. Berarti harus ada 2x di sini. Boleh ditulis di belakang ini ada 2x, atau kalau mau biasanya juga ditulisnya di depan 2x kali x kuadrat plus 5 pangkat 7. Nah, kalau ini maka benar. Jawabannya adalah 1/8 x kuadrat plus 5 pangkat 8. Kenapa? Karena kita sudah punya pasangannya, ini gx nya berpangkat 7, kemudian 2x nya adalah turunannya atau g aksen x nya ada. Maka yang kita integralkan seolah-olah hanya yang berpangkat 7 ini saja menjadi integral, yaitu 1/8 gx nya berpangkat 8. Nah, mungkin itu jadi contoh. Kita akan lihat juga contoh-contoh lainnya. Di sini ada contoh 5 ya. Nah, perhatikan soalnya yang berwarna hitam ini, tadinya hanya ini saja. Di sini kita lihat yang dimisalkan sebagai gx itu adalah yang berpangkat ya. Jadi yang kita misalkan sebagai gx-nya di sini adalah yang ini, x pangkat 4 plus 3x. Lalu kita cek turunannya terlebih dahulu. Setelah kita misalkan gx-nya itu, kita cari turunannya. Turunan dari x pangkat 4 plus 3x jelas adalah 4x pangkat 3 plus 3. Nah, ini sudah ada ya di sebelahnya. Sudah sepasang. Nah, sudah ada pengalinya itu 4x pangkat 3 plus 3. G aksennya sudah ada, maka kita cukup gunakan rumus yang tadi, bahwa pangkatnya yang tadinya 30 menjadi 31 dan 31 juga sebagai pembaginya. Jadi cukup itu saja yang kita lakukan. 1/31 x plus 4 x pangkat 4 plus 3x pangkat 31 plus c. Nah, mudah-mudahan dimengerti ya. Kita lihat lagi contoh berikutnya. Integral sin pangkat 10x cos x dx. Nah, ini yang harus kalian tahu, lambang sin pangkat 10x ini maknanya sama dengan sin x berpangkat 10, cuman pangkatnya boleh ditulis di antara sin dan x. Jadi ini bukan sin 10x ya, tetapi sin x berpangkat 10 cos x. Seperti biasa, yang kita misalkan sebagai gx adalah yang berpangkat. Jadi sin x-nya yang sebagai gx-nya kita lihat. Kita cek tuh turunannya, g aksennya apa? Turunan dari sin cos. Nah, berarti udah pas ya, udah ada pasangan cos di sebelahnya. Oleh karena itu kita langsung saja integralkan. Karena pangkatnya 10, maka sekarang berubah jadi 11 dan juga harus dibagi dengan 11. Jadi 1/11 sin pangkat 11x plus c. Nah, itu jawabannya. Nah, kita lihat lagi berikutnya yang untuk soal ini. Sudah jelas yang ini ya. Kemudian kita misalkan gx-nya adalah x pangkat 3 plus 6x. Terus kita turunkan nih ya, kita cari turunannya. Ternyata turunan x pangkat 3 3x kuadrat, kemudian 6x-nya jadi 6. Nah, g aksen x-nya tuh belum sama dengan yang ada di soal. Belum sama kan? Nah, bagaimana supaya sama? Kita lihat hubungannya nih, pasti terlihat dengan jelas ya. Ini kan 3x kuadrat, padahal ini 6. Nah, supaya jadi 6 pasti yang ini harus dikali 2 nih, ya kan? Harus dikali 2 supaya jadi 6. Kemudian 6-nya dikali 2 juga akan hasilnya 12. Oleh karena itu, nah, kita faktorkan yang tadinya di sini adalah 6, padahal yang kita butuhkan hanyalah 3x kuadrat. Maka si 6 ini kita faktorkan 2-nya. Nah, ini kita lihat. Kalaupun dikali lagi digunakan distributif, hasilnya sama ya. 2 kali 3, 6. 2 kali 6, 12. Nah, karena 2 ini sebagai konstanta, boleh kita keluarkan di luar notasi integralnya.
Sekarang kita perhatikan ini sudah GX berpangkat 5 dan ini pasangannya sudah pas, yaitu G aksen X. Maka ini kita bisa gunakan aturan yang tadi ya, integral GX pangkat R G aksen X ya. Itu kita cukup pangkatnya kita naikkan 1. Makanya di sini pangkatnya naik 1, yang tadinya 5 jadi 6, kemudian juga harus dikali 1/6. Oke, karena ini duanya di luar sendiri, kita tambah C1 begitu. Lalu kalau ini kita kali, 2 kali 1/6 akan jadi 1/3. Kemudian 2 kali C1 nya itulah yang kita misalkan sebagai C ya. Bisa seperti itu. Oke, jadi ini sama saja. Kemudian kita akan gunakan cara 2, atau ini ketika sekolah disebut juga dulu dengan integral substitusi namanya ya. Padahal tadi kalau kita gunakan aturan rantai tadi, ini kebalikan aturan rantai sebenarnya. Tapi sekarang saya ingin kita coba menyelesaikan dengan istilahnya integral substitusi, atau walaupun nanti kalian bisa nilai sendiri atau gunakan cara yang manapun sama. Kita akan menjawab soal yang sama yang tadi barusan dijawab, integral x pangkat 3 plus 6x pangkat 5 gitu. Nah ini. Nah, sedikit berbeda cara penulisannya mungkin. Tadi kita gunakan GX G aksen X. Di sini yang tadinya GX kita misalkan saja dengan U. Jadi U sama dengan X pangkat 3 plus 6X, itu yang kita misalkan, tetap sama seperti sebelumnya GX. Sekarang GX-nya kita ubah jadi U. Nah, jadi U adalah X pangkat 3 plus 6X. Kemudian kita turunkan U, berarti kan U aksen ya. Kalau tadi kita menulisnya G aksen, sekarang U aksen, sama saja sebenarnya. Nah, ketika kita mencari U aksen itu definisinya di sini sama saja dengan du per dx, ini lambang Leibniz-nya ya. Kita menurunkannya terhadap variabel x, makanya ditulisnya du per dx. Turunan dari 3x pangkat 3 adalah 3x kuadrat, kemudian 6x-nya adalah 6. Jadi kita memperoleh du per dx sama dengan 3x kuadrat plus 6. Nah, du per dx di sini, maka kita bisa memperoleh du saja. Jadi kan ini dibagi dx, maka kalau pindah ke kanan artinya kita kali dx. Maka kita boleh juga menulis bentuk ini sama ya, artinya nih du sama dengan 3x pangkat 6, 3x kuadrat plus 6 kali dx. Jadi tadi kan dx nya di bawah sini nih, karena kita pindahin ke kanan, dibagi jadinya dikali gitu ya. Kemudian nah, du sudah kita peroleh seperti ini. Kemudian kita lihat yang ada di dalam sini, kan kita mau substitusi ini, mengganti dalam bentuk u. Yang ada tuh bukan 3x kuadrat tetapi ada 6x kuadrat, maka supaya muncul 6 kita kali 2 du-nya. Du-nya kita kali 2. Berarti ini juga dikali 2. Kalau dikali 2 jadinya 6x kuadrat plus 12. Nah, udah sama ya. Nah, disinilah yang kita gunakan namanya substitusi. Jadi prosesnya tuh yang ini nih. Nah, prosesnya di sebelah sini. Apa yang kita substitusi? Ini diganti jadi u, makanya u pangkat 5. Kemudian yang ada dx-nya ini kita lihat, kita ubah menjadi 2 du. Oke. Jadi di sini kita menggantinya menjadi 2 du. Nah, 2-nya sebagai konstanta keluarkan ya, sama dengan sebelumnya. Jadi kita punya integral u pangkat 5 du. Nah, ini integral yang biasa ya. Kita gunakan integral seperti sebelumnya. Kalau u pangkat 5 berarti 1/6 u pangkat 6 plus c. Nah, ini kita kali 2 kali 1/6 nanti akan jadi 1/3 u pangkat 6. Ya, 1/3 u pangkat 6 plus 2c. Nah, di sini u-nya kita kembalikan lagi ke x, karena integral kita kan tadinya adalah dx bukan du. Maka setelah digunakan substitusi ke dalam u, barulah kita akan kembalikan ke bentuk x-nya. Nah, ini 2c di sini kita gunakan k, jadi boleh aja ya konstanta belakangnya itu plus k atau plus c, bebas. Hasil akhirnya sama ya. Oke. Nah, ini kita juga lihat soal berikutnya. Dengan dua cara juga akan diselesaikan menggunakan gx g aksen. Kita lihat nih, x kuadrat plus 4 itu sebagai gx-nya. Turunannya adalah 2x. Padahal di sini baru ada x, maka cara mudahnya yang x tadi kita kali 2 ya. Jadi tadinya begini nih. Ini belum ada. Nah, soalnya sendiri kan begitu ya, yang hitam ini. Nah, untuk bisa kita integralkan harus ada pasangan G aksennya. Padahal G aksennya adalah
2x, makanya di sini kita kali 2. Karena kita mengambil dengan 2, harus dikali juga depannya dengan setengah. Kenapa? Karena kan setengah dikali 2 jadi 1, jadi akan sama dengan soal asalnya. Jadi tidak boleh nyari kali 2 saja supaya sama, tetapi kalau dikali 2 di sini, maka di sini harus dibagi dengan 2, seperti itu. Oke. Nah, berarti untuk bentuk terakhir ini udah sepasang ya, udah ada gx dan sudah ada turunannya yaitu 2x. Nah, maka kita langsung gunakan saja setengah sebagai pengali depannya tadi sudah tentu. Kemudian integral dari yang berpangkat 10 menjadi 1/11. Si fungsi atau gx-nya berpangkat 11 juga plus c. Ya, jadi kita langsung aja ya, plus c-nya dari kita tetapin aja gitu. Jadi setengah kali 1/11 sudah tahu adalah 1/22. Maka ini adalah bentuk akhir jawaban ini. Ini gunakan gx dengan g aksen. Sekarang kita coba gunakan yang substitusi nih. Nah, ini cukup mudah. Kita misalkan ini sebagai u-nya, diturunkan 2x sehingga diperoleh du adalah 2x dx seperti sebelumnya. Karena di sini hanya ada x, padahal kita punyanya di sini 2x gitu. Maka supaya muncul x dx saja yang kita inginkan sebagai substitusi, maka du-nya kita kali setengah. Kalau du ini kita kali setengah, artinya ini dikali setengah, yang ini juga dikali setengah. Setengah dari 2x jelas x. Oleh karena itu langsung aja kita substitusi. Bagaimana mensubstitusinya? Ini diubah jadi u, jadi u pangkat 10 ya. Oke, substitusinya di sini dulu sebelah kanan. Ini menjadi u pangkat 10. Kemudian x dx itu x dx yang ini sama dengan setengah du nilainya. Makanya di sini kita ganti menjadi setengah du. Karena ada konstanta setengah, kita keluarkan dulu si setengahnya. Kemudian integral yang tersisa adalah integral u pangkat 10 du. Ini udah jelas 1/11 u pangkat 11 ya, plus c. Jadi akhirnya adalah 1/22 x kuadrat plus 4 pangkat 11 plus c. Nah, itulah yang kita gunakan, namanya integral substitusi ya. Jadi bebas menggunakan cara yang manapun, yang penting hasilnya sama. Kemudian materinya sudah selesai untuk 3.8. Kalian bisa coba problem set yang ada di buku. Contohnya nomor 1 sampai 18 itu kan yang ditanya tentukan anti turunan dari fungsinya. Jadi harus berbentuk fx plus c. Di soal diketahui f kecilnya, fx-nya sama dengan 5, itu maksudnya berarti kita cari integral 5. Integral 5 dx apa artinya? Adalah 5x plus ini. Kalau mau langsung ya bisa. Karena integral dari karena 5x kalau diturunkan kan hasilnya 5. Makanya hasil integralnya 5x plus c. Kita cari hasil integral yang berbentuk umum. Kemudian contoh nomor 17. Soalnya seperti ini si fx-nya yang mau diintegralkan. Nah, ini jangan dilihat terlalu rumit, kita sederhanakan terlebih dahulu. Karena dibagi x pangkat 3, ini ya penjumlahan masing-masing boleh dong dibagi x pangkat 3 ya. 4x pangkat 6-nya dibagi x pangkat 3, lalu yang 3x pangkat 4-nya juga dibagi x pangkat 3, sehingga kita bisa sederhanakan. X pangkat 6 bagi x pangkat 3 ya x-nya dikurangi, 6 kurangi 3 jadi 3, kemudian 4 dikurangi 3 jadi 1 ya, karena kita akan membagi. Masih ingat ya, membagi bilangan berpangkat. Nah, jadi sebenarnya soal nomor 17 itu sederhana. Yang perlu diintegralkan hanyalah yang 4x pangkat 3 plus 3x hasil penyederhanaan yang bentuk pembagian ini. Nah, jadi jangan dianggap susah. Kalian bisa juga lihat soal nomor 16 si fungsinya nih berbentuk seperti ini ya. Akar dalam kurung akarnya itu ada 2x. Kalian harus tahu maknanya. Akar 2x itu artinya akar 2 dikali akar x. Oke, kemudian ini udah jelas dari sebelumnya 3/x pangkat 5 sama saja dengan 3x pangkat min 5. Nah, ini akar x itu artinya pangkatnya setengah ya. Jadi ini udah ya, tulis hasil akhirnya aja. Kita lihat di sini akar x kalau dibagi x berarti kan ini x pangkat setengah ya kan. Yang bawah adalah x pangkat 1. Nah, gimana cara membaginya? Si pangkatnya dikurangi ya. Setengah kurangi 1. Jelas setengah dikurangi 1 itu min setengah. Jadi pangkatnya jadi min setengah. Seperti itu ya hasil pembagiannya. Atau kalian bisa juga melihat akar x dibagi x itu sama dengan akar x dibagi x sendiri, bisa kan ditulis sebagai akar x kali akar x. Nah, seperti ini sama.
Ya tentunya ini syaratnya X-nya harus bilangan yang positif ya. Oke, udah jelas ini harus X-nya positif, karena kalau akar 2X ini X-nya tidak positif ya nggak bisa ditarik akarnya. Nah, akar X-nya dibagi, yang tersisa adalah 1 per akar X, artinya 1 per X pangkat setengah, ditulisnya X pangkat min setengah, jadi sama saja bentuknya. Jadi yang kita integralkan kalau begitu adalah yang ini, lebih mudah. Apakah integral dari ini coba? Nah, yang penting ketika mengintegralkan pangkatnya ditambah 1, kalau dia harus dibagi juga dengan contohnya akar 2. X-nya sekarang berpangkat berapa nih? Min setengah tambah 1. Min setengah tambah 1 adalah setengah, dan harus juga dibagi setengah. Kemudian X-nya pangkat min 5 berubah menjadi ditambah 1 min 4. Nah, ini harus dibagi min 4. Nah, tinggal menyederhanakan bentuk ini. Ini kalau dibagi setengah berarti dikali 2, sehingga ini bisa ditulis menjadi 2 akar 2 X pangkat setengah. Kalau kalian mau ubah aja langsung akar X pangkat setengahnya menjadi akar X. Jadi 2 akar 2 akar X. Oke, nanti kita satukan aja. Ini 3 dibagi min 4 jelas adalah min 3 per 4. Kemudian kan X-nya berpangkat min 4 ya. Nah, ini kalau mau kita tulis lebih bagus. Berarti 2 akar 2 kali akar X sama dengan akar 2X, biar bentuknya mirip dengan yang awal ya. Kemudian ini juga dikurangi 3, karena X pangkat min 4 nya pindah ke bawah jadi X pangkat 4, jadi 4X pangkat 4. Nah, ini bentuk akhirnya. Hasil integralnya itu menyesuaikan dengan fungsi yang asalnya yang diintegralkan ya. Kalau ada akarnya kembalikan ke akar, walaupun kita sudah mengubahnya ke bentuk pangkat setengah, tapi hasil akhirnya sebaiknya diubah lagi ke bentuk akar. Nah, mungkin seperti itu. Untuk 27 sampai 36 ini juga kita bisa menggunakan integral substitusi, ataupun misalnya yang G aksen X tadi. Nah, ini yang perlu diperhatikan, misalnya ketemu bentuk seperti ini, yang mana yang dimisalkan sebagai GX atau sebagai U yang berpangkat. Di sini kalaupun tidak ada pangkat berarti yang pakai akar, karena akar itu maknanya adalah pangkat setengah. Oke. Nah, di sini yang kita akan lihat ini diubah menjadi pangkat setengah ya. Jadi ini pangkat setengahnya. Ini tadinya ini belum ada nih, 1/4 sama ini. Belum ada ya, nanti kita tulis lagi. Jadi bentuk yang atas itu kalau kita ubah sama saja nilainya dengan yang bawah. Jadi kita tulis dulu yang berpangkat setengah di sini. Ini walaupun posisinya di kiri nggak ada masalah, kita pindahin ke kanan saja. Nah, sekarang sudah sama belum bentuknya? Kalau yang ini dimisalkan sebagai GX, turunannya apa? Turunan dari X pangkat 4 itu jelas apa? 4X pangkat 3 plus 2 kali 2 4, jadi 4X. Nah, padahal di sini yang ada tuh X pangkat 3 plus X. Makanya supaya muncul 4X pangkat 3 plus 4X ini kita kali 4 saja. Karena kalau dikali 4 pasti 4X pangkat 3 plus 4X. Karena kita mengali 4 sama seperti sebelumnya, ini harus ada pengali 1/4. Nah, hasil integral ini sama, 1/4-nya ditulis dulu. Integralnya yang kita perhatikan cukup yang setengahnya saja. Setengahnya berubah menjadi 3/2 karena ditambah 1. Lalu karena kita membagi dengan 3/2, pengalinya adalah 2/3. Jadi ikuti sebelumnya ya. Ini kita sederhanakan saja, 2 dengan 4 bisa dibagi, ini hasilnya 2 di bawah. Jadi makanya yang muncul di sini 1/6. Oke. Nah, harusnya kan 1/6 ini berpangkat 3/2. Kita kembalikan lagi ke bentuk sebelumnya 3/2. Masih ingat ya, X pangkat 3/2 bisa ditulis menjadi X akar X. Makanya di sini juga bisa ditulis ada yang pada akarnya gitu. Jadi X pangkat 4 plus 2X, lalu ada akarnya juga. Nah, seperti itu kira-kira proses penyelesaiannya ya. Bisa dicoba soal-soal lainnya sehingga lebih paham, dan jika ada masalah nanti bisa bertanya. Sekian videonya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.